Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta sama Tuhan. Rabu pagi hari ini tanggal 22 Januari 2025. Waktu berjalan terus saudara ya, tidak pernah mundur. Tidak bisa dunia setel jam mundur. Waktu berjalan terus. Ini atas izin Tuhan supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Karena dunia tidak ada kedamaian. Terbukti kita baca pada pagi hari ini 1 Raja pasal 16 ayat 8 sampai 14 terjadi pembunuhan. Di Israel tidak ada ketenangan karena ada dosa, saudara. Ini pembelajaran buat kita semua. Kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga tidak ada kedamaian, cari minta ampun sama Tuhan. Jangan-jangan ada suatu ganjalan yang belum beres. Terbukti nyata di Israel tidak ada kedamaian. Seperti peristiwa kebakaran di LA, ya. Coba itu. Kalau bukan atas izin Tuhan tidak bisa. Dalam sejarah di dunia tidak pernah terjadi kebakaran kecuali waktu Sodom dan Gomora. So, ini hampir sama dan Sodom dan Gomora. Ya, mereka pada menangis teriak minta ampun kepada Tuhan dan mereka adakan doa. Sebab satu-satunya bisa jalan api dipadamkan dengan cara doa minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan berkuasa. Begitu Tuhan kalau mau padamkan sebentar sudah turunkan hujan besar lebat mati semua itu. Oleh itu mari kita datang kepada Yesus. Sebab hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Bersama Yesus hanya Yesus sanggup, Yesus sanggup menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin, haleluya. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam nama Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Yesus hatiku damai, walau hidup dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak mulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Seperti di LA terjadi kebakaran, tidak ada penduduk karena ada hukuman, kutukan dosa. Mari semua orang bertobat, minta ampun sama Tuhan. Datanglah hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan
kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah Bapa semua dosaku. Kami mau baca firman-Mu pagi hari ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman ya Bapa, pagi hari kami siap baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kedamaian di luar Yesus. Terbukti nyata di Israel terjadi peperangan terus. Tidak ada kedamaian, terjadi pembunuhan. Seperti peristiwa di Gaza, Ukraina, Rusia, tidak ada damai karena di luar Yesus. Karena Presiden Putin dan Presiden Zelensky, dia mengandalkan kekuatan manusia. Dia emosional, tidak minta ampun sama Tuhan, tidak datang kepada Yesus. Kalau berjumpa dengan Yesus pasti ada damai sejahtera. Di dalam dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan. Di dalam dunia penuh dengan pergumulan hidup. Banyak cobaan yang kita hadapi. Oleh itu mari kita datang kepada Yesus. Karena pencobaan datang. Kalau kita datang kepada Yesus minta ampun, maka Tuhan akan berikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah semua diberkati sama Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hati menjauh daripada Tuhan. Ini contoh. Bangsa Israel banyak hatinya jauh. Dia membuat patung, membuat sakit hati Tuhan. Berarti hatinya jauh dari Tuhan. Kalau dia hatinya berpaut kepada Tuhan, tidak mau dia membuat itu. Seperti Raja Asa, Raja Daud, pernah dia bikin patung-patung. Tapi raja yang lain, wah begitu jahat, dia nyakiti hati Tuhan. Maka konsekuensi dari perbuatan dosa adalah malapetaka, bencana, tidak ada kedamaian. Terjadi pembunuhan. Ini raja Baasa dibunuh. Mari kita baca supaya kita takut sama Tuhan. Dan ternyata hanya di dalam Dia Yesus ada kedamaian, damai sejahtera, sukacita. Amin. Kita bersyukur, terima kasih. Kalau kita bisa dipelihara sampai saat ini anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca sekali lagi. Rutin setiap pagi, saudara ya. Kita baca Alkitab. Nanti malam baca Alkitab. Puji Tuhan, saat ini saya tidak di Indonesia. Sedang dalam rangka perjalanan. Ya, menikmati pelayanan ada di luar, saudara ya. Puji Tuhan. Saya minta maaf kalau mungkin pengiriman YouTube nanti ada kendala ya. Terus terang karena di luar negeri beda jam ya. Jadi saya dalam rangka melayani pekerjaan tidak pernah bolos, tidak pernah absen. Padahal bisa aja saya absen, minta maaf, izin kepada Tuhan, izin kepada saudara-saudara semua karena sama-sama ada pelayanan. Tapi saya komit dengan Tuhan. Saya tidak mau ada celah. Seluruhnya hidup saya mau berikan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini firman Tuhan, kita mau baca 1 Pasal 16 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-26 zaman Raja Yehuda, Ela anak Baisa menjadi raja atas Israel di Tirsa. Yang memerintah 2 tahun lamanya, cuma 2 tahun saudara ya. Ela anak Baisa, keturunan dari Baisa yang kemarin waktu saya baca Tuhan marah sakit hati ya. Tuhan berfirman melalui Nabi Yehu bicara kepada Baisa ya. Padahal engkau ini diizinkan sama Tuhan menjadi raja, tapi tidak tahu diri dia. Tapi nubuatan dari Nabi Baisa,
Nanti Tuhan akan menyapu bersih Baisa dan keluarganya. Ternyata dipenuhi sudah. Lihat ini, ya. Ela anak Baisa menjadi raja atas Israel di Tirsa, yang memerintah 2 tahun lamanya. Simri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persekepatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arsa, yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Simri, lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Esa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja tuh, segera sudah ia duduk di atas tatanya. Ia membunuh seluruh keluarga Baisa. Tidak ada seorang pun laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkan hidup, juga kaumnya dan temannya. Ternyata nubuatan hambanya Nabi Yehu itu perintah Tuhan dikenapi. Bahwa sesungguhnya semuanya disapu bersih keluarganya. Ya, kalau sudah baca di 1 Raja 16 ayat 3, ternyata dikenapi sudah. Dibunuh oleh Zimri, yang Zimri adalah panglima perang dari Raja Ela, anak Baisa itu. Gak ada damai. Oleh karena apa? Salah, mereka takut sama Tuhan. Benar firman Allah tadi dikatakan, terkutuk kepada orang yang jauh dari Tuhan, yang mengandalkan kekuatan manusia, terkutuk mati saudara. Takut sama Tuhan. Makanya kita pentingnya baca Alkitab, supaya kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan main-main, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Seperti hari ini, ada nggak Tuhan? Ada saudara. Dia lihat dari surga, melihat kesungguhan Bapak Ibu sungguh-sungguh atau tidak. Saya sungguh-sungguh, tapi kalau Bapak tidak sungguh-sungguh, ada risikonya. Masing-masing punya risiko. Yang penting kita ikut Yesus pribadi, jadilah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang berkualitas, pribadi yang menampilkan nilai-nilai tambah di hadapan Tuhan, ya, yaitu berkenanan sama Tuhan. Saya sudah katakan, tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Biar hidup kita berkenan di hati Tuhan. Itu penting. Berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan kalau Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Itu peristiwa kebakaran di LA. Itu selalu saya minta maaf kalau selalu saya sebutkan, itu belum pernah terjadi peristiwa kebakaran sampai begitu lama sekali saudara, ya. Apalagi Amerika itu negara superpower, negara yang terhebat di dunia nih teknologinya, tapi tidak bisa memadamkan api. Kenapa? Bisa dipadamkan hanya dengan doa, saya yakin. Dengan doa kepada Tuhan. Dan saya kalau diizinkan ke Amerika, saya ingin bicara kepada Amerika bertobat. Dan sama-sama berdoa minta ampun sama Tuhan. Dan saya yakin di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan ampuni. Tuhan bisa kirimkan hujan lebat, saudara. Bisa saya mau minta sama Tuhan hujan lebat? Bisa. Asal mereka bertobat. Seperti Elia mendoakan supaya ada hujan atau tidak hujan, didengar sama Tuhan. Karena Bapak kita Yesus luar biasa. Saya banyak pertolongan Tuhan. Saya pernah tempoh hari KKR saudara di Jawa Timur. Ya, itu terjadi hujan. Tapi bagaimana jemaat itu pada lari? Saya bilang jangan lari, tetap kita berdoa. Saya minta dalam nama Yesus, khusus saudara, di daerah yang saya adakan KKR itu, Kebun Rohani, tidak ada hujan. Di luar sana jauh berapa ratus meter hujan. Tapi khusus di wilayah yang saya layani, dibikin stop sama Tuhan. Seperti daerah Tanah Goshen. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Mendengar segala doa kita. Dia Allah yang besar. Dia hidup. Yesus tuh hidup, saudara. Yang gak benar tuh manusia yang gak beres, saudara. Hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Banyak manusia bandel. Seperti saya sampaikan firman Tuhan. Saya kan sungguh-sungguh. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam kepada banyak jiwa-jiwa. Tapi belum tentu semua saudara itu meresponi, membuka, mendengarkan. Belum tentu. Tapi berbahagialah orang mendengarkan firman Allah. Supaya kehidupan mereka selalu dipupuk, selalu diberkati, dan terpelihara rohaninya. Kalau selalu mendengarkan firman dari Tuhan. Ini yang saya sampaikan, dari Tuhan. Bukan dari saya. Terbukti nyata ini. Keluarga dari Baisa mati dibunuh. Gak ada satu pun membunuh seluruh keluarga Baisa. Tidak ada seorang pun laki-laki pun yang tinggal daripadanya. Karena sesuai dengan nubuatan Nabi Yehu kepada keluarga ini. Kita takut sama ketuhanan saya dan firman Tuhan tadi. Terkutuk kepada orang hatinya jauh dari Tuhan. Yang tidak mengandalkan Tuhan akan dihukum. Ada konsekuensi hukum. Dalam Galatia ayat 7 juga dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dia dipermainkan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Saya sudah katakan kemarin, hormati Tuhan. Jangan pernah berani sama Tuhan. Rugi besar, sudah mati. Semua orang-orang dibikin mati sama Tuhan. Tuhan berkuasa kok. Tidak bisa saudara bilang Tuhan itu begini. Tidak bisa. Tuhan punya kuasa. Mau apa saudara? Semua rakyat, semua manusia di muka bumi kalau dibunuh sama Tuhan, dibikin mati, bisa. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Ya nuklir, nggak bisa. Ya, karena kuasa Tuhan di atas segala-galanya.
Manusia semua dikasih sama Tuhan kok. Yang minta takut sama Tuhan. Terus berikutnya saudara, ayat 13, 12. Demikian Zimri memunahkan seluruh keluarga Baisa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baisa dengan perantaraan Nabi. Betul yang dinubuatkan, habis saudara. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baisa dan Ela anaknya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesian. Coba ini dengan dewa-dewa sia-sia. Sekarang mau tanya, bisa bantu nih dewa-dewa? Kenapa dia mau berdoa sama Tuhan? Berdoa sama dewa-dewa. Kalau seandainya saya hidup waktu itu, ayo teriak sama dewa-dewamu. Ada bisa tolong dewa-dewamu. Nggak bisa, saudara. Tapi untuk besar Bapak Ibu punya Yesus. 14 yang terakhir. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya. Bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Nabi-Nabi? Tertulis dalam kitab. Supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran buat setiap kita. Supaya jangan sampai kita main-main dengan dosa. Jangan loh saudara. Stop dosa. Saya sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan berkali-kali. Kita berhenti dosa. Tapi mari kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori. Tapi Kristen adalah melakukan firman Tuhan. Ada Kristus di situ. Biar kita menjadi anak Tuhan Yesus, cinta Tuhan. Jadilah pelaku firman. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa ini, jangan kita pergunakan mungkin dengan manusia. Tapi pergunakan hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa di dalam berkat pimpinan Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua, ada damai sejahtera, sukacita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Perdamaian hanya di dalam Dia Yesus. Ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, apa satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum beraktivitas, mari kita semua komit berjaga dan berdoa. Waktu masih gelap, atau mungkin Bapak Ibu sudah waktu terang, sudah bekerja. Jangan lupa berdoa, berjaga, dekat dengan Yesus. Hampiri Yesus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, supaya berkat Allah turun atas setiap kita. Rumah tangga diberkati, pekerjaan pelayanan semua diberkati. Di dalam kasih karunia Tuhan, berkat yang berlimpah dan pemulihan ajaib dari Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.